Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini mengikuti kegiatan kita siang ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini merupakan CGP Angkatan 7 dan ingin berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini. Ilmu yang saya dapatkan itu banyak sekali, tetapi di sini saya akan memberikan materi yang berhubungan dengan budaya positif. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan kita siang ini, supaya kita tidak lebih fresh lagi, kita tidak mengantuk, mungkin kita bisa lakukan dengan ice breaking terlebih dahulu. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri dan mengikuti kegiatan kita ini supaya lebih semangat dan lebih gembira lagi. Iya, olahraga siang. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti ice breaking. Nah, kemudian dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan.
yaitu konsep inti dari budaya positif itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat pembelajaran paradigma baru. Apa yang dikatakan dengan pembelajaran paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam paradigma baru ini yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang masa atau sepanjang hayat, kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, selanjutnya menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan terakhir mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Itu merupakan paradigma baru. Kemudian dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya ada posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Sekarang kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Memberikan hukuman dan penghargaan kepada murid adalah dua hal yang sama karena anak akan termotivasi secara ekstrinsik. Sedangkan kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid itu, sehingga mereka memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu hal, bukan karena keterpaksaan. Dia melakukannya dengan sadar diri. Kemudian ada posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, jadi teman, ada pemantau, dan ada menjadi manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu keyakinan kelas, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itulah yang harus kita terapkan dalam budaya positif yang di sekolah kita, yang harus kita pahami. Oke, selanjutnya ada disiplin positif. Oke, kita sering mendengar kata-kata disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu disiplin itu? Patuh, kemudian apa lagi? Aturan yang harus dipatuhi. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan sebuah keteraturan, dengan sebuah kepatuhan. Kita harus patuh terhadap peraturan. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda sekali karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, selanjutnya mengenai disiplin positif yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instingsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
di sekolah kepada murid, kita harus menumbuhkan sikap disiplin positif itu. Motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid, karena memiliki motivasi tersebut maka mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian jika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan, maka ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ia butuhkan. Misalnya ada anak yang sering mengejek temannya, atau ada anak yang sering melempar-lempar temannya dalam belajar. Maka kita bisa tanyakan, kenapa ia melakukan hal tersebut? Atau jika murid menjawab senang saja Bu, lantas kita tahu ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan, senang mengejek teman, senang mengganggu teman. Kemudian setelah tahu kebutuhan dasarnya, maka teori motivasi perilaku manusia yaitu ada 3 hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk apa atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya membantu ibu tersebut? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang hebat bila saya mengerjakan semua tugas di sekolah. Saya akan menjadi orang yang lebih dikenal dengan baik lagi kalau saya melakukan hal-hal yang positif. Itu merupakan motivasi internal yang datang dari diri siswa itu sendiri. Oke, kita lanjutkan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Restitusi adalah menciptakan atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Setelah itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dapat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat apakah sama jawaban Bapak Ibu dengan jawaban yang sudah ada di slide ini. Tadi mencatat 100 kali.
itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Dia tadi mencoret buku temannya, dia ganti, dia hanya pada saat itu saja merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita suruh push up terlambat, itu akan lama teringatnya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dia benci akhirnya dengan disiplin yang kita buat atau aturan yang kita buat. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya. Kalau kamu tidak membuat tugas, ini konsekuensinya. Kemudian yang keempat, kalau dia hukuman merupakan sebuah paksaan atau dia terpaksa. Kalau Ananda tidak push up, berarti Ananda tidak masuk kelas. Jadi dengan terpaksa dia bersalah, ada merasa dipermalukan, ada merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu beda antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Mungkin ada video yang bisa kita tampilkan. Untuk lebih pahamnya, kita lihat dulu sebentar video posisi kontrol yang akan kita lihat nanti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, Bu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? Mau menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itulah dia Bapak Ibu yang 5 posisi kontrol tadi. Ya, yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan seperti yang sudah digambarkan di video tadi, 5 posisi kontrol itu kalau kita menghukum siswa yang terlambat, kita bentak tanpa menerima alasan dari siswa tersebut. Kemudian kita beri hukuman dengan terpaksa dia lakukan. Kemudian yang pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah menjadi teman. Posisi kita sebagai teman bagi mereka. Kalau kita posisi teman bagi mereka, dia hanya mendengarkan kita saja, tetapi guru lain tidak. Dan yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer, dia mengakui dia melaksanakannya sesuai dengan keyakinan dia. Oke, itu adalah 5 posisi kontrol. Kemudian dari posisi kontrol ini bisa kita lihat apa itu motivasi eksternal dan apa itu motivasi intrinsik. Perilaku kontrol negatif, kalau identitasnya gagal perilaku kontrol negatif, yaitu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau posisinya perilaku kontrol positif, dia menjadi teman atau pemantau, kita menjadi teman atau pemantau. Dan kontrol diri itu menjadi seorang manajer. Kita lihat untuk yang pertama, posisi guru yang penghukum, menghardik seperti yang tadi, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah, dia mengucapkan kata-kata yang akan siswa membuat merasa bersalah. Kemudian yang sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, dia menghitung dan mengukur, dia tentukan nanti kamu harus buat ini sebanyak ini dalam waktu segini. Tetapi kalau dia sebagai guru manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh siswa tersebut yang sesuai keyakinan dirinya.
yang sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Selanjutnya yang nomor 2, ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Itu kalau seorang penghukum. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, saya akan panggil orang tua kamu. Mungkin kita pernah mengucapkan yang seperti itu. Kemudian kalau dia membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu atau kamu sudah mengecewakan ibu, karena kamu sudah berjanji untuk datang tidak terlambat lagi. Jadi siswa akan merasa bersalah. Tetapi kalau posisi kita sebagai teman, lakukan untuk ibu ya. Ya, sudah nanti ibu bantu bereskan. Dia hanya dengan kita saja mendengarkan. Dia hanya dengan kita saja masuk kelas. Tetapi dengan guru lain tidak. Nah, yang keempat, yang pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Dan kalau kita berada di posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas apa yang sudah Ananda langgar? Atau keyakinan sekolah apa yang sudah Ananda langgar? Karena di dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita bisa gunakan mengenai disiplin, menghargai orang lain, saling membantu, dan banyak hal lagi. Kalau hasilnya dari seorang penghukum terhadap siswanya, siswa akan memberontak, dia akan dendam kepada kita, dia akan menyalahkan orang lain. Kalau kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah, siswa akan berbohong, akan menyembunyikannya. Tetapi kalau posisi teman, dia menjadi ketergantungan. Dan posisi sebagai pemantau, dia menyesuaikan. Kalau dia kita awasi dalam membuat tugas, dia baru melakukan. Tetapi kalau kita pergi, dia tidak akan melakukan. Nah, tetapi kalau posisi kita sebagai seorang manajer, dia akan menguatkan watak atau karakter dirinya sendiri. Jadi kita tidak menuduh dia, tetapi keluar dari dirinya sendiri. Oke, itu yang posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang motivasi eksternal dan internal. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang mengatakannya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merupakan ucapan seorang penghukum. Selanjutnya, ayolah demi ibu atau demi bapak. Itu merupakan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia berharap hadiah. Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa mencari solusi terhadap masalah ini? Itu merupakan sebuah atau seorang yang menjadi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang terakhir. Kamu yang selalu terlambat. Kamu yang selalu tidak membuat tugas. Itu merupakan seorang penghukum bagi siswa kita. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dalam pelaksanaan di sekolah kita haruslah menerapkan posisi kontrol diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, atau bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Karena posisi manajer itu kita berkata sebaiknya dengan tulus. Kita bertanya dengan dia secara perlahan, dia ucapkan sesuai dengan keyakinan dirinya. Selanjutnya kita lihat keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Dalam membuat segitiga restitusi, kita bisa menggunakan 3 hal itu: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan siswa tersebut. Kemudian kita lihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi itu bukanlah untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya yang tadi dia ejek, hubungan dengan temannya yang sudah dia lempar dengan pakai kertas, atau hubungannya dengan guru juga. Kemudian ciri-ciri
selanjutnya adalah tawaran. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menanyakan keyakinannya, kita maunya apa yang tergambar dari dalam dirinya, itu merupakan tawaran. Kemudian hal yang selanjutnya adalah menuntun diri siswa itu, menuntun dan melihat ke dalam diri siswa tersebut. Ciri-ciri dari restitusi selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Dia maunya apa yang ingin dia lakukan, apakah atas kesenangannya atau yang lainnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter seorang siswa, bukan dari tindakan yang dia lakukan. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah menguatkan. Selanjutnya adalah restitusi fokus kepada solusi. Dia mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dengan harapan dia tidak mengulang lagi apa yang sudah dia lakukan. Dan yang terakhir, ciri dari restitusi adalah mengembalikan murid yang telah membuat kesalahan itu kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa bersalah atau bagaimana. Oke, selanjutnya restitusi membantu murid dalam mencapai sebuah tujuan. Dia memiliki menjadi disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah tersebut. Setelah dia mengejek temannya, setelah dia melakukan atau melempar temannya, dia akan memulihkan dirinya kembali setelah dia membuat kesalahan tersebut. Dengan melalui pendekatan restitusi ini, ketika siswa atau murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan berefleksi dengan tenang dan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dari segitiga restitusi ini atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran, yang berasal dari kebajikan universal, yang disepakati bisa itu tersirat, bisa itu tersurat, dan lepas dari latar belakang suku, negara, maupun bahasa, maupun agama. Ciri-ciri keyakinan kelas lainnya adalah bersifat lebih abstrak. Kalimatnya berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak, tetapi sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas itu cukup sedikit saja, misalnya menghargai orang lain, menghargai siapapun guru yang masuk ke kelas, disiplin, kemudian bertanggung jawab. Jadi kalau mereka membuat keyakinan kelas hanya seperti itu, mereka akan lebih mudah ingat. Kalau dia tidak datang tepat waktu, berarti dia sudah melanggar disiplin atau keyakinan kelasnya yang berhubungan dengan disiplin. Kalau dia tidak membuat tugas, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya yang berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Dan tidak perlu banyak kita membuat untuk di kelas kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan yang tertulis tanpa makna. Jadi guna keyakinan kelas ini tadi untuk supaya mudah dilakukan oleh siswa. Daripada kita membuat aturan yang banyak tetapi siswa tidak melaksanakannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, itulah budaya positif yang sudah saya dapatkan selama lebih kurang 2 bulan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita, terutama di kelas yang kita
siswa kita yang menuntun. Kita tidak menuntut siswa, tapi kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa terjun ke dunia masyarakat nanti. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini membuat keyakinan kelas dengan siswa kita tidak peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas. Kalau seperti tadi, bertanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain. Jadi mudah-mudahan semua ilmu yang kami dapatkan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda. Pagi. Sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Di semester ini untuk selanjutnya 6 bulan ke depan, sebelum kita memulai pelajaran kita akan membuat yang namanya kelas impian. Kalau kita bermimpi, kita pikir yang bagus-bagus nggak? Iya. Nah, sekarang kita mimpikan juga kelas kita seperti apa. Yang semester kemarin mungkin kelas kita amburadul, berantakan. Sekarang kita impikan, kita buat impian seperti apa. Misalnya kelasnya bersih, mejanya rapi, kemudian apa lagi? Tidak ada sampah-sampah, tidak ada debu, dan banyak lagi. Mungkin memiliki guru yang suka senyum, yang tidak pemarah, oke, yang cantik, yang tidak apa lagi, banyak kelas impian yang bisa Ananda buat. Nah, sekarang Ibu Hel dengan Ibu Cici akan membantu Miss untuk membagikan sticky note-nya. Kamu tuliskan di sana impian kelas apa yang kamu inginkan. Oke, silakan Ibu. Silakan tuliskan. Bagi yang udah siap, silakan stick on the board. Silakan tempelkan di papan. Mungkin gurunya mau yang seperti apa? Banyak hal, nggak usah takut karena ini impian kita. Oke, bagi yang udah siap silakan ditempel ke depan. Nggak akan diinikan juga. Oh, ini siapa yang bikin? Tapi ini kesepakatan kita bersama. Jangan tempel di sini Ananda. Guru yang maju itu Ayo pitiang muna no. Ayo ba pitiang ba? Cepat, nggak usah lama-lama. Ayo, nggak usah sama-sama juga. Silakan Ananda. Silakan. Ayo cepat Niza. Silakan tempel yang rapi di sini. Jadi nanti kita tinggal melihat itu yang rapi. Berarti bisa muat 4 itu di situ. Ketiga jadi jadi. Kita sedikit geser. Ayo, ayo, ayo. Yang di sana juga cepat. Ya udah selesai, silakan ke belakang. Ayo cepat ke belakang nak, temennya juga mau nempel.
Yang tidak menjadi siswa Anda. Mohon bantuan Ibu Cici. Kelas impian seperti apa yang diharapkan siswa kita? Kelas impian yang pertama, kelas yang rapi dan teman yang tidak toksik. Terus apa lagi? Guru yang asik, teman yang tidak cepu, kelas yang bersih. Ingin mempunyai kelas yang bersih dan rapi. Iya. Berarti kotor. Kelas yang memiliki cat yang rapi dan bersih. Ingin mempunyai warna lokal yang menarik dan enak dilihat atau estetik. Meja dan kursi yang baru dan tidak goyang. Ingin ibu guru yang baik seperti Ibu Lisa. Guru yang tidak banyak memberi tugas. Kelas bersih dan rapi dan kompak. Guru yang tidak suka marah. Memiliki kelas yang bersih dan rapi. Guru yang ramah, suka senyum. Nah, ini sama. Ini sama. Guru yang baik, guru yang tidak mencaci siswa, yang suka senyum dan memiliki teman yang saling menghargai. Oke, terima kasih Bu Cici. Jadi kelas impian Ananda semua apa yang pertama tadi? Yang bersih dan rapi. Berarti Ananda harus menjaga kebersihan dan kerapian kelasnya. Apalagi guru yang baik dan ramah, yang suka senyum. Kemudian apa lagi? Memiliki kelas yang memiliki warna yang enak dipandang mata. Mudah-mudahan impian Ananda itu terwujud. Oke, baiklah Ananda. Ini kelas impian harapan Ananda untuk 6 bulan ke depan. Sebanyak ini impian, mudah-mudahan ada yang terwujud. Oke, untuk kelas impian ini diucapkan terima kasih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, pagi ini Ibu mau memberitahu Ananda untuk 6 bulan ke depan selama belajar dengan Ibu kita harus buat keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas itu yang akan Ananda laksanakan sesuai dengan apa yang Ananda buat. Contohnya disiplin. Disiplin dalam hal apa? Datang terlambat, tidak akan datang terlambat lagi. Kemudian membuat tugas, tanggung jawab, saling menghargai satu sama lain, tidak membuli teman, ya, saling tolong menolong. Itu namanya keyakinan kelas. Ya, jadi untuk keyakinan kelas kita untuk 6 bulan ke depan, kita buat bersama, kita sepakati
ditulis, tapi untuk kita tanamkan di diri kita masing-masing. Kalau kita tidak membuat tugas, aduh saya sudah melanggar keyakinan kelas saya karena saya tidak membuat tugas. Begitu juga dengan yang sering datang terlambat. Nah, di sini Ibu juga dibantu oleh Bu Hel dan Ibu Cici juga membagikan sticky note-nya. Ananda tuliskan di situ apa keyakinan Ananda untuk berada di kelas ini. Oke, mohon bantuannya Ibu. Begitu juga kalau sudah selesai Ananda buat, silakan tempelkan di sini. Contohnya apa? Membuat tugas. Oke, datang terlambat. Nah, jadi kalau orang yang datang terlambat berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Yang udah siap silakan antarkan, tempelkan ke depan. Oke, silakan yang rapi, tempelkan yang rapi. Baik, jadi mungkin barangkali salah satu program pemerintah calon guru penggerak, menurut hemat kami selaku teman sejawat dari rekan-rekan yang telah ikut kegiatan calon guru penggerak, setelah kami amati dan setelah kami rasakan, setelah kami pantau, memang membawa dampak positif terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 9. Kenapa? Karena calon guru penggerak ini udah merubah mindset, cara berpikir ke arah yang lebih baik dalam rangka mengajak, menuntun sekaligus menjadi panutan bagi siswa kami di sekolah. Dan kami rasa program ini sangat jitu untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Karena salah satu dampak yang kami rasakan adalah seketika rekan-rekan calon guru penggerak melaksanakan pembelajaran di sekolah bisa menciptakan situasi kelas yang kondusif, bisa membuat siswa lebih nyaman dan enjoy, sehingga siswa bisa mengeluarkan ide, kreativitas, inovasi baru bagi dunia pendidikan, sehingga siswa ini bisa berdialog dengan guru
sang pelayan siswa. Saya katakan kenapa sang pelayan, karena memang seyogyanya kita sebagai seorang guru adalah bisa melayani siswa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menggali potensi yang dimiliki siswa kita untuk kita wujudkan dalam bentuk prestasi. Jadi sekali lagi kepada calon-calon guru penggerak, rekan-rekan 4 orang yang ada di sekolah kita, mudah-mudahan ini bisa membawa aura positif dan bisa memviruskan kepada rekan-rekan yang belum tersentuh oleh calon guru penggerak. Jadi pada prinsipnya guru penggerak ini mempunyai peran penting terhadap dunia pendidikan, karena bisa mengajak, sekali lagi menuntun siswa kita ke arah yang lebih baik, dan tidak ada lagi mindset kita tentang mengajar itu dengan cara marah atau selalu mencatat dalam kelas, karena memang dituntut untuk bisa menggali potensi dari siswa kita masing-masing. Mungkin menurut saya pribadi ini sangat bermanfaat, banyak dampak yang dihasilkan oleh rekan-rekan sejawat kami di sekolah. Ada Bu Hel, ada Bu Pit, Bu Rini, Bu Lisa, 4 orang di SMA Selon Sinjung. Dengan harapan ke-4 orang beliau ini bisa nanti membawa aura positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Hafiza Insira dari kelas 11 IPS 1. Saya merasa senang dengan kelas impian yang telah kami buat bersama guru pembimbing Ibu Desma Fitri. Saya harap kelas impian ini menjadi terwujud dan membuat kelas menjadi lebih nyaman dan tentram dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mizanul Hararah dari kelas 11 IPS 1. Sangat senang dengan keyakinan kelas yang telah kami buat dengan bimbingan dari guru pembimbing yaitu Ibu Desma Fitri. Semoga ini dapat menjadi hal yang positif dan kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan aman dan nyaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.